Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfardi Ashar. Saya adalah salah satu dosen dari program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teknologi Sulawesi. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang akan saya ampuk, yaitu mata kuliah rancangan percobaan. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan pengajaran dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment, di mana delivery yaitu menyiapkan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang ketiga yaitu assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu materi pembahasan, kuis, serta menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk dalam penjelasan mengenai pembelajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mata kuliah yang akan saya bawakan. Adapun mata kuliah yang saya bawakan yaitu mata kuliah rancangan percobaan yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 pada program studi Teknologi Hasil Pertanian. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, di mana perkuliahan diselenggarakan sebanyak 14 pertemuan teori dan dalam satu semester, ditambah 2 kali pertemuan yang dikhususkan untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah rancangan percobaan ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori dan jenis-jenis rancangan percobaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa penggunaan rancangan percobaan satu faktor. Yang ketiga, mahasiswa memahami penggunaan rancangan lebih dari 2 faktor dan mampu menguji lanjut hasil dari rancangan tersebut. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami penggunaan rancangan dengan aplikasi Excel dan SPSS. Adapun deskripsi mata kuliah rancangan percobaan ini adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan pengolahan data menjadi informasi dengan menggunakan rancangan, sehingga dapat mengolah data secara efektif, dapat membaca data serta informasi dengan benar, dan melakukan perhitungan secara kuantitatif berdasarkan prinsip-prinsip statistik. Dapat menarik kesimpulan secara valid terhadap data yang diperoleh dari lapangan. Selain hal yang telah disebutkan di atas, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan mengolah data melalui program Excel dan pengolahan statistik menggunakan SPSS. Kegiatan belajar yang diterapkan meliputi ceramah, diskusi, dan latihan penyelesaian soal. Setelah mempelajari mata kuliah rancangan percobaan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis rancangan serta mampu membedakan penggunaan rancangan percobaan tersebut dalam penelitian. Adapun materi pembelajaran rancangan percobaan yang saya berikan yaitu pada pertemuan 1 yaitu menjelaskan tentang pengertian rancangan percobaan, pada pertemuan kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis rancangan percobaan, dan pada pertemuan ketiga yaitu rancangan acak lengkap, pertemuan keempat yaitu rancangan acak kelompok, pertemuan kelima analisis data, rancangan acak kelompok serta menguji dengan uji lanjut. Pertemuan keenam yaitu analisis data, rancangan acak kelompok serta menguji dengan uji lanjut. Pertemuan ketujuh yaitu rancangan faktorial 2 faktor. Adapun pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, dan pertemuan ke-9 yaitu rancangan petak terbagi. Pertemuan ke-10 yaitu analisis data faktorial 2 faktor serta menguji dengan uji lanjut. Pertemuan ke-11 analisis data rancangan petak terbagi serta menguji dengan uji lanjut. Pertemuan ke-12 yaitu analisis data rancangan acak lengkap dengan aplikasi Excel dan SPSS. Pertemuan ke-13 yaitu analisis data rancangan acak kelompok dengan aplikasi Excel dan SPSS. Pertemuan ke-14 yaitu analisis data rancangan faktorial 2 faktor dengan aplikasi Excel dan SPSS. Pertemuan ke-15 yaitu analisis data rancangan petak terbagi dengan aplikasi Excel dan SPSS. Dan pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan dalam satu semester yaitu di awal pertemuan saya melakukan perkenalan dengan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kedua, saya membuka diri untuk berdiskusi apapun itu bentuknya
terkait perkuliahan yang akan dilakukan. Dalam diskusi yang saya memotivasi mereka untuk belajar lebih giat, fokus, dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan, serta membahas capaian pembelajaran agar mahasiswa mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Pelaksanaan asesmen atau evaluasi penilaian dalam pembelajaran, di mana dalam proses ini saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan saya menjelaskan bahwa penilaian dari mata kuliah rancangan percobaan yaitu ujian akhir semester sebesar 25%, ujian tengah semester 20%, tugas 25%, kehadiran 15%, dan keaktifan mahasiswa sebanyak 15%. Adapun rujukan yang saya gunakan yaitu akan tertampil pada layar. Sedangkan bentuk interaksi lain yaitu dengan menggunakan WhatsApp group kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan, dan pengumpulan tugas melalui LMS yaitu Study Universitas Teknologi Sulawesi. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan rancangan percobaan yang akan saya ampu selama 1 semester berjalan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka di ruangan kelas pada mata kuliah rancangan percobaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mereview atau mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah yang Maha Kuasa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita akan masuk kepada pertemuan keempat, yaitu pada bahasan yaitu rancangan kerja kelompok. Mungkin ada di antara adik-adik mahasiswa yang dipertanyakan terkait perkuliahan dalam yaitu rancangan kerja lengkap. Tidak ada, Pak. Ya, oke. Kalau begitu kita akan lanjut saja ke pembahasan dari yaitu rancangan kerja kelompok. Rancangan kerja kelompok yaitu metode eksperimen yang sangat efektif untuk mengatasi heterogenesis unit percobaan. Ini sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pertanian dan industri, untuk memastikan hasil yang lebih akurat yang dapat diandalkan. Ini bedanya dari rancangan kerja lengkap, yaitu kalau rancangan kerja lengkap itu biasanya digunakan dalam laboratorium. Itu untuk data yang homogen atau data yang bisa dapat dikontrol. Kalau untuk rancangan kerja kelompok ini biasanya digunakan untuk penelitian di lapangan. Rancangan kerja kelompok yaitu ada pengelompokan homogen, di mana unit percobaan dikelompokkan berdasarkan karakteristik serupa. Terus pengacakan perlakuan. Ini setiap pengacakan dilakukan di lapangan untuk membedakan masing-masing dan setiap perlakuan. Terus bagaimana minimalkan paralelitas, yaitu dengan mengurangi percobaan dalam setiap kelompok. Selanjutnya itu apa tujuan dan manfaat rancangan kerja kelompok ini. Adapun tujuan dan manfaatnya yaitu mengurangi dalam percobaan, yaitu mengatasi paralelitas yang tidak terkontrol dari unit percobaan. Yang kedua yaitu meningkatkan presisi, jadi untuk menghasilkan data eksperimen yang lebih akurat dan andal. Yang ketiga itu mempermudah analisis varians, faktor di blok, memisahkan sumber variasi, menyederhanakan dan interpretasi data. Selanjutnya proses pengelompokan dan pengecakan. Yang pertama itu pengelompokan unit berdasarkan karakteristik homogen. Yang kedua pengecakan perlakuan. Setiap perlakuan diajak berdasarkan dengan blok. Yang ketiga pengulangan. Pengulangan ini maksudnya itu pengulangan atau kelompok ini. Kalau ada penelitian itu kita gunakan dalam 3 kali pengulangan. Ini untuk membedakan masing-masing setiap perlakuan. Selanjutnya model linear rag. Model linear rag yaitu YID sama dengan mu tambah T1 tambah beta J tambah YID. Di mana YID itu pengamatan perlakuan ke di blok PJ. Terus mu adalah nilai rata-rata umum dari semua pengamatan. Selanjutnya TI yaitu efek yang disebabkan oleh perlakuan TI. Yang ketiga, yang keempat yaitu PJ, yaitu efek yang disebabkan oleh blok PJ. Selanjutnya yang terakhir yaitu EIJ, yaitu garak acak yang tidak dapat dijelaskan.
Mungkin masih ada pertanyaan tadi sebelum saya lanjut. Pak, lanjut dulu Pak. Oke, selanjutnya itu analisis varians atau ANOVA pada RAF. Di sini ANOVA adalah statistik penting untuk mengurangi blok varians data menjadi komponen-komponen yang dapat didistribusi ke sumber-sumber yang berbeda, yaitu blok, perlakuan, dan garat. Ini menyebabkan perhitungan jumlah kuadrat dan derajat bebas untuk setiap sumber variasi. Di mana blok yaitu bisa P1 sama dengan jika blok, terus perlakuan yaitu P1 atau jika perlakuan. Terus garat yaitu B kurang 1 kali P kurang 1 atau sama dengan jika garat. Terus total yaitu BP kurang 1 sama dengan jika garat. Selanjutnya contoh aplikasi rak. Rak sangat berguna dalam pertanian, seperti menguji aktivitas pupuk pada tanaman dengan lahan dan tipe-tipe tanah yang berbeda, dengan memblokir berdasarkan tipe tanah dan menggunakan perlakuan pupuk dalam setiap blok. Hasil eksperimen menjadi lebih akurat karena varietas lahan terkontrol. Kelebihan dan kekurangan rak. Adapun kelebihannya yaitu kontrol variabilitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu peningkatan presisi eksperimen. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penerapan desain. Sedangkan kekurangan pada rancangan aset kelompok yaitu membutuhkan blok yang homogen. Terus yang kedua, desain eksperimen lebih kompleks. Dan yang ketiga adalah tidak cocok jika blok sulit didefinisikan atau homogenitas lebih rendah. Ini adalah yang tadi. Ini yang akan diukur mu rata-rata umum rata-rata sebenarnya PI efek kelompok P1, mu J yaitu efek perlakuan PJ, EJ yaitu unik eksperimen dari kelompok KI karena perlakuan KJ. Ini adalah contoh soal dari rancangan aset kelompok, di mana yang bawah ini adalah kelompok, yang kanan itu adalah perlakuan atau jumlah ulangan. Dari ini sudah dihitung dari TJ itu rata-rata T soalnya 193, terus total dari DIJ pangkat 2 yaitu 24,9. Ini adalah model contoh perhitungan dari rancangan dari contoh soal tadi. Mungkin ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjut? Karena di sini memang membutuhkan perhitungan. Ada contoh soalnya Pak yang bisa kami diberikan supaya bisa dimengerti. Oh, boleh. Ini adalah model matematika percobaan kelompok, di mana DIJ sama dengan mu tambah B1 tambah TJ tambah EJ, yaitu di mana SS total yaitu total dari EJ pangkat 2 kurang T sampai dengan per N. Itu totalnya yaitu 24,9 sampai dengan 193 pangkat 2 per 16. Hasilnya itu 80,94. SS nya itu total TJ pangkat 2 per N kurang T 2 per N. Hasilnya itu supaya 1,4 kali 57 pangkat 2 tambah 49 pangkat 2 tambah 43 pangkat 2 tambah 44 pangkat 2 kurang 193 pangkat 2 per 16. Yaitu hasilnya itu 30,69. Selanjutnya SS kelompok yaitu total TI pangkat 2 per K kurang T 2 per N. Hasilnya itu 1/4 kali 56 pangkat 2 tambah 51 pangkat 2 tambah 42 pangkat 2 tambah 39 pangkat 2 kurang 193 pangkat 2 per 16. Hasilnya itu 38,69. SS error yaitu S total kurang S rest kurang S kelompok. Hasilnya itu 80,94 kurang 30,69 kurang 38,69 dan hasilnya itu 11,56. Jadi memang agak ribet perhitungannya, tapi kalau kita menggunakan Excel dan SPSS ini akan lebih mudah karena tinggal kita masukkan angka dan masukkan rumus itu masih tidak banyak. Tapi ini akan kita bahas selanjutnya pada pertemuan ke-13 dan 14. Baik Pak. Lanjut Pak. Oke. Ini adalah tabel ANOVA dari hasil tadi. Di mana DF 30,9 itu yang tadi, yang ini, yang explain. Ini kelompoknya itu 3, itu 3 yaitu di mana ini kelompok dikurang 1. Berarti N kurang 1, itu jadinya 3. Terus errornya itu ini
ini totalnya itu 15. 15 yaitu diperoleh dari 3 tambah 3 tambah 9 itu hasilnya 15. Ini adalah di bawah ini F, protokolnya itu adalah F-hitung. F-hitung dari penjadinya itu F0,5 itu 3,86 dan F-hitung 0,1 nya itu 6,69. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum saya lanjut ke bahas selanjutnya. Saya Pak, Ya. sebenarnya Pak ini tujuan penggunaan model linear rak ini Pak seperti apa ya? Seperti saya jelaskan tadi, tujuan penggunaan rak itu yang pertama yaitu mengurangi dalam percobaan, yaitu mengatasi variabilitas yang tidak terkontrol dari percobaan. Dan kedua yaitu meningkatkan presisi, yaitu menghasilkan data eksperimen yang lebih akurat dan andal. Dan ketiga itu mempermudah analisis varians, yaitu faktor blok memisahkan sumber variasi yang menggunakan interpretasi data. Mungkin Oh iya Pak. Saya Pak. ya, silakan. Ini sebenarnya selain dari metode rumus tadi bisa kita gunakan dengan menggunakan ini Pak, kayak pola data SPSS, karena kan yang saya lihat tadi ada anofannya begitu Pak, bisa Pak? bisa. Dan mungkin itu pertemuan ke-13 itu kita membahas dengan menggunakan Excel dan SPSS. Oh, Ini iya. selanjutnya ini tidak boleh di sini saat ini. Setelah ini ada namanya uji lanjut, yaitu menguji hasil penelitian yang kita lakukan. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Kalau tidak ada mungkin kita saya akan memberikan soal untuk dikerja. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung angkat tangan. Oke, saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Oke, selanjutnya untuk asensi kita menggunakan LMS ya tadi. Jadi untuk tugas nanti ada sebentar tugas yang saya berikan itu tetap dikumpulkan LMS tadi, dipoto saja, ditulis tangan dan dipoto, setelah itu dimasukkan ke tadi. Iya Pak. Untuk bukti asensi itu, memang daftar tugas itu sudah masuk hadir dalam pemilihan. Baik Pak. Oke, selanjutnya mungkin pertemuan hari ini cukup. Nanti kita berdebat lagi dengan rancangan peta terbagi. Ya, Ya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan di WhatsApp group. Ya Pak. Oke, kalau begitu sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah rancangan percobaan yang saya empuh. Semoga dapat memberikan gambaran pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah rancangan percobaan di program studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Teknologi Sulawesi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2025 khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dikti Saintek. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Teknologi Sulawesi Fakultas Pertanian, rekan sejawat serta rekan mahasiswa. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.